dengan hak-hak Allah yang dilanggar, hak-hak ubudiyah. Karena hak untuk meminta sesuatu itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Minta kesembuhan, minta jodoh, minta rezeki. Yang lebih umum adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Contoh, mendatangkan hujan. Tapi dia minta sama manusia untuk mindahin hujan. Mindahin hujan dan mendatangkan hujan kan mustahil dilakukan oleh manusia. Tapi itu ada Ustaz, rekayasa hujan. Itu secara ilmiah memang bisa. Tapi kan Bang Emang bisa jadi bisa enggak gitu loh Pak. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang pasti. Dan itu adalah proses yang memang secara ilmiah ikhtiarnya bisa dilakukan. Gitu. Nah adapun dengan tadi orang yang melakukan dosa besar, entah itu korupsi atau mencuri, ini lebih tepatnya bukan masuk dalam kategori menyekutukan Allah, tapi masuk dalam kategori merasa perbuatan dosa atau perbuatan haram yang dia lakukan itu halal, boleh dilakukan. Kenapa? Saya punya backing, saya punya uang. Jadi pembahasannya di situ, ya. Dan ini ada memang bagiannya yang masuk dalam kategori merampas hak Allah sebagai si pembuat atau sang pembuat syariat. Maka perbuatan ini tergolong dosa besar. Satu, apakah itu syirik atau tidak, kita tidak bisa langsung menghukumi sampai ketemu sama orangnya kemudian dialog. Dari dialog itu nanti akan mengarahkan apakah dia sampai menganggap itu halal atau tidak. Ya, karena kadang seseorang itu bersembunyi dengan takiyah. Takiyah itu mengucapkan yang tidak sebenarnya. Kalau akhirnya kemudian dia menyembunyikan, oh enggak, saya enggak ngomong gitu kok. Itu adalah hoax, misalkan hisabuhum 'alallah. Ya, kita tidak menghukumi hati tapi dohirnya. Tapi dosa besar, yes. Apakah sampai kepada syirik atau tidak, ini yang kita harus hati-hati. Tidak lantas ponik. Mohon maaf jamaah ya. Ada orang yang nyembelih ayam, kemudian darahnya dipercikan di pohon gede yang di situ dianggap bertuah, ada penunggunya. Mbah, yang saya kok jenengan kayak gitu Mbah. Lah iya aku diajari kayak gini kayak dulu. Kan nggak apa-apa toh. Mboten Mbah. Niku nek jenengan ngasihnya itu untuk penunggu. Padahal menyembelih itu pembahasannya adalah adzabhulillah, hanya untuk kepada Allah. Oh saya tidak tahu kalau kayak gitu nggak boleh. Apa lantas kemudian kita vonis syirik mbahnya? Kan nggak bisa Pak. Vonis itu salah satu syaratnya syubhat itu harus hilang terlebih dahulu. Ilmu sampai, kalau beliau masih nentang, ya, kalau beliau masih tidak mau, baru itu bisa dijatuhkan vonis. Tapi kalau kita belum menyampaikan hujah, argumen bahwa itu, karena banyak orang yang nggak tahu kalau itu nggak boleh. Saya sering nemukan begitu Pak, karena saya meruqyah. Loh kok jenengan gini Mbah? Lah kata ustadznya disuruh nanam kayak begini kok. Ya saya kan taunya disuruh namanya Pak Ustadz ya. Apa terus saya fonik, Mbah itu syirik loh Mbah, hati-hati loh Mbah. Kan enggak Pak. Oh nggih pun sudah, besok lagi jangan nggih Mbah nggih. Kenapa? Ini dosa besar Mbah. Oh gitu ya? Iya saya enggak tahu lah. Jadi ada pernah Pak di daerah ya Kalongan. Saya ngerukyah sampai Pekalongan, ada keluarga ya disuruh sama orang yang beragama nanam rahang babi di rumahnya. Saya cuman geleng-geleng. Ya tapi karena orang awam Pak. Apa terus jenengan hati-hati masuk neraka. Waduh, lu siapa saya? Lu kok dilakuin Pak? Lah yang nyuruh Pak Ustadz. Karena saya dibawa oleh omnya beliau ini sudah ngerti. Wis, pokoknya nurut sama Ustadz ini. Nah, akhirnya saya arahkan, tapi saya nggak sampai kata-kata vonis itu keluar jenengan musyrik. Karena beliau nggak tahu kalau itu nggak boleh jamaah. Yang nyuruh Ustadz kok. Gimana coba? Apa kita vonis? Ini harus hati-hati. Saya pun juga harus berhati-hati. Jangan sampai saya meruntuhkan dunia akhirat seseorang. Siapa saya? Saya cuma nasihati, Pak besok lagi jangan. Alih-alih jenengan tanam itu, jenengan baca Quran. Jenengan Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas hafal gak? Hafal. Ayat kursi hafal. Udah itu diulang 100 kali, berkali-kali untuk membentengi rumah. Itu jauh lebih baik daripada kita vonis macam-macam. Runtuh dunia akhirat dia. Akhirnya gak mau lagi pada percuma. Saya sudah divonis neraka lah. Kan begitu jamaah. Jadi ini juga harus hati-hati. Tapi dosa besar iya. Apakah sampai? Ini harus sampai hujah kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian pertanyaan dari Pak Manto yang pertama terkait dengan yang ada di sosial media tadi Pak ya.
Dukun hitam, dukun putih gitu. Ada dua ya Pak? Yang pertama tentang kita doa kepada kiai, yang kedua air, media air. Nah, sehingga yang dikhawatirkan adalah ketika orang itu minta doa dan sembuh, yang dikhawatirkan adalah dia merasa air itu yang menyembuhkan. Yang kedua yang orang masuk Islam, oh ya, tapi masih menjalankan luhurnya. Ya, baik. Islam kafah itu adalah masuk Islam secara totalitas. Ya, kalau uruf kebiasaan yang dilakukan dari leluhurnya tidak bertentangan dengan agama, itu boleh. Misalkan hal-hal yang berkaitan dengan adat, dengan kebiasaan, bukan berkaitan dengan akidah, bukan berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau ranahnya sudah merupakan ibadah mereka, kita muslim kemudian masih melakukan hal-hal semacam itu, sebaiknya ditinggalkan. Ini butuh bimbingan. Tidak kemudian kita vonis ini itu macam-macam. Ini butuh bimbingan. Pelan-pelan kemudian dihilangkan, pelan-pelan kemudian ditinggalkan. Kenapa Rasulullah diutus itu? Untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pengajaran kepada umat, tidak untuk menakut-nakuti. Nah, baru ketika itu tidak bisa berkali-kali kok tidak bisa ditinggalkan, ya kita berlepas diri. Artinya Islamnya belum kafah, dia masih melakukan hal-hal yang bahkan bisa merusak akidahnya seperti itu. Jadi apakah boleh? Ya jelas tidak boleh jawabannya. Tidak boleh, karena ini adalah adat kebiasaan yang ranahnya ranah ibadah dan keyakinan yang mereka yakini sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam ini sudah harus ditinggalkan. Sudah harus ditinggalkan. Yang kedua terkait dengan air. Entah itu air ini atau air yang lainnya, dibolehkan enggak untuk dibaca? Boleh Pak. Ya, nafasa bahasa Nabi adalah beliau membacakan kemudian ditempelkan agar cipratan-cipratan itu masuk. Apa yang dibaca? Ayat Quran. Satu ini yang harus dipastikan, yang dibaca adalah ayat Quran atau doa yang ma'thur dari Nabi, doa yang diajarkan oleh Nabi. Contoh, Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dzika, atau la ba'sa tahurun, atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfik. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dibaca 7 kali. Ini kan doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi. Ya, selama doa itu tidak ada unsur menyebut nama someone, seseorang dari bangsa jin atau dari bangsa syaitan, ya itu diperbolehkan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana nih orang meyakini? Nah, ini ustadznya yang membaca doa ini harus meluruskan, Bapak Ibu, kalau ibu dan bapak minum air ini kemudian sembuh, itu atas izin Allah, bukan airnya. Tapi kalau tidak sembuh, ya memang Allah belum mengizinkan sembuh. Jadi agar orang itu tidak berkeyakinan yang sakti ustadznya, yang sakti airnya. Ya, air dan doa yang dibacakan ini adalah bagian dari wasilah yang diperbolehkan, selama yang dibacakan itu bukan doa yang mengandung unsur menyekutukan Allah dengan menyebut, ya, baca mantra dan sejenisnya, itu tidak dibenarkan. Walaupun praktek ini kadang kita sendiri nggak tahu apakah dia membaca atau tidak, begitu. Padahal simpel jamaah, jenengan semuanya itu bisa melakukan itu. Kenapa harus minta tolong kepada orang lain? Kita yakin bahwa Allah itu mengijabah doa setiap muslim, hatta walaupun kita penuh dengan dosa. Bahkan bisa jadi orang yang berbuat dosa, ya, karena betul-betul aduh saya butuh sekali ya Allah, tawakalnya besar kepada Allah, justru doanya nanti malah mustajab. Kan apa yang ada di benak kaum muslimin kan yang mendoakan ini harus orang alim, harus orang yang, padahal Allah itu mendengar doa, hatta orang yang melakukan perbuatan dosa besar pun Allah dengar. Cuman masalahnya keyakinan kita tidak bulat, itulah yang kemudian membuat kita coba-coba dengan orang yang lebih tahu agama atau orang alim atau orang soleh, padahal kita semuanya bisa. Walaupun itu tidak dilarang, selama itu tadi yang dibaca adalah Quran atau doa-doa yang ma'thur atau doa yang lain yang tidak ada unsur ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sudah lewat 20 menit. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.